Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Abdila, mahasiswa Pasca Sarjana Kimia di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syahkuala. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metode pemisahan lanjutan yang diampu oleh Profesor Dr. Bernard Rinaldi Idrus, SSI, di mana tugas yang akan saya paparkan mengenai detektor pada kromatografi. Kita mengetahui bahwa berbeda jenis kromatografi yang kita gunakan dan berbeda sampel yang kita analisis, maka akan berbeda pula jenis detektor yang akan kita gunakan. Baiklah, sebelum saya memaparkan materi ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu eh, hal-hal yang akan saya paparkan. Yang pertama itu adalah tentang detektor pada gas kromatografi, kemudian detektor pada high performance liquid chromatography atau HPLC, kemudian detektor pada kromatografi fluida superkritis atau SFC, dan yang terakhir adalah detektor pada high performance thin layer chromatography atau HPTLC. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan tentang detektor, kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan detektor. Jadi, detektor pada kromatografi itu adalah perangkat yang bisa mendeteksi atau mengkuantifikasi senyawa yang kita pisahkan saat senyawa tersebut dielusi dari kolom kromatografi. Nah, fungsi utama detektor pada kromatografi itu adalah menerjemahkan dari sifat fisik ataupun sifat kimia yang dimiliki oleh analit yang dianalisis menjadi sinyal yang bisa diukur. Biasanya sinyalnya itu berupa sinyal listrik yang ditampilkan dalam bentuk grafis yang kita sebut dengan kromatograf. Nah, detektor itu dia beroperasi berdasarkan prinsip optik, elektrokimia, konduktivitas termal, juga fluoresensi maupun spektrometri massa. Detektor ini mempunyai kemampuan yang unik dan cocok untuk aplikasi yang spesifik, bergantung pada sifat analit serta sensitivitas dan selektivitas yang diperlukan untuk analisis. Nah, syarat-syarat dari sebuah detektor yang pertama, dia itu harus mempunyai waktu respon yang cepat terhadap analit yang dianalisis. Kemudian juga memiliki rentang respon linear yang luas, kemudian sensitivitas tinggi terhadap senyawa yang dianalisis, juga selektivitasnya juga tinggi dalam membedakan antara analit dengan interference, dan juga stabil dalam pengoperasian dan tidak mudah terpengaruh dengan penggunaan pelarut. Nah, parameter detektor ini yang pertama adalah rasio signal, di mana hubungan antara respon detektor dengan getaran recorder. Kemudian ada batas deteksi minimum, di mana nilai BDM ini bisa kita hitung dari 2 kali S per N, di mana S per N ini adalah nilai dari rasio signal. Kemudian ada kisaran dinamik linear atau KD, di mana KD ini adalah rasio besaran solut terhadap besaran solut minimum yang dapat dideteksi secara linear. Kemudian juga ada kespesifikan, di mana kespesifikan ini adalah keuniversalan dari sebuah detektor. Nah, selanjutnya itu ada pertama kali kita bahas yaitu tentang detektor pada gas kromatografi. Jadi pada gas kromatografi, detektor yang bisa kita gunakan adalah thermal conductivity detector atau TCD. Nah, namanya juga thermal ya, berarti dia berhubungan dengan yang namanya suhu. Jadi prinsip kerja dari detektor TCD ini di mana suhu filamen itu akan meningkat dengan adanya analit pada gas pembawa yang melaluinya. Jadi dia TCD ini bisa mendeteksi hampir semua senyawa kecuali gas pembawanya, dan filamen pada TCD ini dipanaskan dengan menggunakan arus listrik. Jadi ketika karir gas dan sampel melewati filamen, maka suhu filamen ini akan meningkat karena konduktivitasnya dari senyawa sampel lebih kecil daripada si gas pembawa. Nah, perubahan suhu filamen ini akan mempengaruhi resistensi. Jadi perubahan resistensi inilah nanti yang akan diukur dan menghasilkan sebuah sinyal yang akan kita lihat di kromatogram. Nah, yang kedua adalah flame ionization detector. Jadi, FID juga bisa kita gunakan pada kromatografi gas, di mana prinsip kerjanya itu adalah
komponen yang dibakar pada suatu nyala akan menghasilkan ion-ion. Dan ion-ion akan dikumpulkan dan diubah menjadi arus listrik. Biasanya yang dipakai untuk flame adalah gas hidrogen maupun udara. Jadi FID ini sangat sensitif pada sampel-sampel dari senyawa organik. Kenapa? Kita juga tahu ya bahwa senyawa organik itu memiliki titik didih yang sangat rendah. Jadi dia gampang menguap atau sangat volatil. Kemudian sampel yang keluar dari kolom akan dilewatkan ke flame yang akan menguraikan molekul organik dan menghasilkan ion-ion. Kemudian senyawa halogen akan mengurangi sensitivitas dari si detektor FID ini. Biasanya gas pembawa yang digunakan itu adalah gas helium dan juga nitrogen. Jadi di sini bisa kita lihat ini adalah skema dari detektor FID di mana gas sampel akan dibawa ke gas pembakar atau flame oleh si fasa gerak tadi. Jadi di flame ini akan dibakar sehingga analit-analit ini akan terurai menjadi ion-ion. Kemudian ion-ionnya itu ditampung di kolektor ya. Kemudian nanti akan diubah menjadi sinyal listrik yang akan tampil pada kromatogram. Nah, kemudian pada gas kromatografi kita juga bisa menggunakan elektron detektor capture atau ECD. Di sini prinsip kerjanya itu jika spesies yang bersifat elektronegatif melewati suatu detektor ECD, maka spesies ini akan menangkap elektron thermal yang mempunyai energi rendah, sehingga menyebabkan penurunan arus sel. Jadi detektor penangkap elektron ini selektif untuk mendeteksi senyawa-senyawa yang memiliki elektron, terutama si halogen. Kemudian arus yang dihasilkan oleh dua elektrode, karena di sini menggunakan dua elektrode penangkap elektron, dengan beda potensial akan dipantau sebagai arus yang kontinu. Jadi ketika terdapat komponen elektronegatif arus akan berkurang karena menangkap elektron. Pemisahan dapat dilakukan pada kondisi gas pembawa yang optimal dan secara bersamaan akan menghasilkan rasio signal to noise signal yang optimal. Kemudian pada gizi kita juga bisa menggunakan nitrogen phosphorus detector atau NPD, di mana prinsip kerjanya sesuai dengan namanya ya, nitrogen phosphorus detector. Maka dia akan menganalisis sampel-sampel yang mengandung senyawa nitrogen atau fosfor. Kenapa? Karena si senyawa nitrogen dan fosfor ini akan menyebabkan peningkatan arus pada nyala yang diperkaya dengan uap garam logam alkali. Jadi si detektor NPD ini sangat sensitif terhadap senyawa-senyawa yang mengandung fosfor organik maupun nitrogen organik. Makanya biasanya detektor NPD ini dipakai untuk mendeteksi sampel dari analisis pupuk. Kenapa ya? Karena di pupuk kan juga tinggi nitrogen gitu. Kemudian juga bisa untuk sampel pestisida maupun juga untuk produk medikal. Nah, yang kedua yang akan kita bahas adalah detektor pada kromatografi High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Nah, detektor yang bisa kita gunakan pada HPLC itu salah satunya adalah detektor Ultraviolet Visible UVVis, di mana detektor ini bisa mendeteksi pada panjang gelombang tertentu. Jadi pada panjang gelombang tertentu itu pelarut itu akan sedikit sekali atau bahkan tidak mampu menyerap sinar. Sedangkan senyawa yang kita analisis mampu menyerap sinar. Jadi berdasarkan perbedaan serapan sinar antara si analit dengan si pelarutnya. Jadi pada detektor ini sampel itu akan melewati sebuah flow cell yang transparan, kemudian dilewati dengan sinar UV pada panjang gelombang yang spesifik. Jadi di sini ada dua jenis detektor UV, itu ada photoiodide, di mana pada photoiodide itu bisa menggunakan satu atau dua panjang gelombang pada range 190 sampai dengan 700 nanometer. Kemudian ada yang kedua itu ada photoiodide array, di mana di photoiodide array itu kita bisa melakukan analisis dengan menggunakan beberapa panjang gelombang dengan range di 190 sampai dengan 700 nanometer. Di sini bisa kita lihat pada gambar bahwa pada foto iodide array itu gratingnya lebih banyak. Kenapa kan gratingnya lebih banyak? Karena tadi panjang gelombang yang digunakan lebih banyak dibandingkan pada panjang gelombang di foto iodide. Nah, selanjutnya ada detektor fluoresensi. Jadi detektor fluoresensi itu
bisa menganalisis senyawa-senyawa yang dia itu bisa memberikan sifat fluoresensi atau memandarkan cahaya. Jadi untuk analisis sampel-sampel yang tadi misalnya nggak bisa kita pakai dengan detektor UV vis, maka kita bisa menggunakan detektor fluoresensi. Jadi biasanya di detektor fluoresensi itu menggunakan lampu xenon dan detektornya itu dikenal juga dengan photo multiplier. Ya, biasanya itu dipakai untuk analisis residu antibiotik maupun residu dari pestisida. Nah, kemudian pada HPLC kita juga bisa menggunakan detektor refractive index atau detektor indeks bias. Jadi karakteristik dari si detektor indeks bias ini dia sangat universal dan juga sensitif terhadap suhu. Kemudian dia juga nggak bisa kita pakai untuk elusi gradient. Nah, untuk mendeteksi senyawa yang memiliki indeks bias dari fase geraknya. Jadi, detektor ini bekerja berdasarkan perbedaan indeks bias antara si analik dengan si fase geraknya. Namun, dibutuhkan pemisahan kolom yang lebih baik. Kenapa? Karena detektor ini dia kurang selektif dan kurang sensitivitasnya. Jadi, terhadap sampel yang dianalisis. Karena tadi sifatnya sangat universal ya. Kemudian, hal ini juga dipengaruhi oleh fluktuasi suhu dan perubahan terhadap tekanan. Jadi, biasanya detektor refractive index ini dipakai untuk menganalisis polimer, gula, triglyceraldehid, maupun asam-asam organik. Di sini bisa kita lihat skema kerja dari detektor indeks bias. Nah, kemudian pada HPLC juga pasti ya paling sering itu digunakan detektor MS atau mass spectrometry, di mana detektor MS ini bekerja untuk mendeteksi senyawa berdasarkan massa molekulnya atau bobot molekul dari suatu sampel. Jadi di sini kita nggak butuh tuh larutan standar. Kenapa? Karena hampir semua senyawa yang dianalisis itu biasanya tuh udah ada tuh bobot molekulnya di database atau di library. Jadi si detektor langsung bisa mengenali si analit itu berdasarkan bobot molekul yang sudah ada di daftar library yang ada di mass spectrometry detektor ini. Nah, kemudian yang ketiga yang akan kita bahas itu adalah detektor pada supercritical fluid chromatografi atau kromatografi superkritis. Jadi, detektor pada kromatografi superkritis karena dia kerjanya itu pada suhu yang sangat superkritis, pada tekanan superkritis, maka detektor-detektor yang kita pakai itu dia harus bisa digunakan di kondisi superkritis ya. Jadi di sini detektor yang bisa kita gunakan itu yang seperti detektor refraktometri, di mana detektor refraktometri itu mampu mengukur perubahan indeks bias refraksi ketika analit melewati fase gerak superkritis. Ya, biasa kan fase gerak superkritis yang kita pakai itu adalah karbon dioksida. Nah, kemudian detektor yang kedua itu adalah detektor fluoresensi. Jadi, detektor fluoresensi itu dipakai untuk mendeteksi senyawa-senyawa yang punya sifat fluoresens. Jadi, yang tadi yang seperti sudah kita bahas, yang bisa memandarkan cahaya. Jadi, analit yang dielusi dari kolom akan diberi label dengan fluorofor, dan detektor akan mendeteksi fluoresensi yang dihasilkan. Kemudian, detektor yang bisa kita pakai juga itu adalah konduktivitas termal. Karena detektor konduktivitas termal tadi kan memantau perubahan konduktivitas termal dari si fase gerak superkritis dengan si analitnya. Kemudian juga kita bisa menggunakan mass spectrophotometry atau kromatografi superkritis ini dikombinasikan dengan detektor spektrometri massa untuk memberikan informasi yang lebih rinci tentang identifikasi dan karakteristik molekul dari senyawa-senyawa yang dielusi berdasarkan bobot molekul analitnya. Kemudian juga di superkritis kita juga bisa pakai detektor UV untuk mendeteksi senyawa yang mampu menyerap sinar ultraviolet. Kemudian juga bisa menggunakan detektor elektrokimia. Nah, untuk detektor elektrokimia dengan kondisi superkritis maka kita harus ini biasanya dipakai untuk senyawa-senyawa atau analit-analit yang dia mengalami reaksi oksidasi maupun reduksi. Jadi deteksinya berdasarkan proses reduksi dan oksidasi dari si analitnya. Nah, yang terakhir itu adalah detektor pada High Performance Thin Layer Chromatography atau HPTLC.
Jadi di detektor di HPTLC itu yang bisa kita pakai itu juga ada detektor fluoresensi, di mana detektor ini menggunakan sifat fluoresensi dari beberapa senyawa, sehingga dapat memberikan selektivitas yang tinggi. Sehingga detektor fluoresensi ini biasanya dipakai untuk mendeteksi senyawa dalam jumlah yang kecil. Karena kenapa? Tidak sangat sedikit senyawa yang punya sifat fluoresensi ya. Kemudian juga dia di HPTLC kita bisa menggunakan detektor ultraviolet atau UV, di mana detektor UV ini bisa mendeteksi absorbansi radiasi ultraviolet oleh senyawa yang melewati thin layer atau lapis tipis tadi. Beberapa senyawa secara alami bisa menyerap sinar UV. Dan detektor ini biasanya dipakai pada HPTLC untuk analisis secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Nah, selanjutnya juga bisa digunakan detektor densitometri. Jadi, detektor densitometri pada HPTLC ini dia bekerja dengan mengukur kerapatan spot pada kromatogram dan hasilnya dapat dikonversi menjadi konsentrasi. Detektor densitometri ini seringkali digunakan untuk analisis kuantitatif yang lebih akurat. Kemudian juga ada kita bisa menggunakan detektor CCD, Charge Coupled Device. Jadi si kamera CCD ini bisa digunakan untuk merekam gambar kromatogram setelah LC selesai. Jadi pengolahan gambar ini dapat memberikan informasi tentang posisi, intensitas, dan juga bentuk spot yang memungkinkan untuk dianalisis secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, kemudian yang kelima, detektor pada HPTLC itu adalah detektor multi wavelength. Jadi prinsipnya tetap mirip dengan detektor UV-Vis tadi ya, karena dia bisa mendeteksi berdasarkan beberapa panjang gelombang cahaya yang memberikan fleksibilitas dalam analisis berbagai jenis senyawa. Kemudian yang keenam ada detektor fluoresensi X ya atau XFLD. Nah, detektor ini untuk mendeteksi fluoresensi X. Jadi X ini biasanya dengan senyawa-senyawa halogen gitu. Jadi senyawa yang dirangsang oleh radiasi ultraviolet yang bisa memberikan fluoresensi, sifat-sifat fluoresensi. Kemudian yang ketujuh ada detektor konduktivitas elektrik. Jadi detektor ini digunakan untuk mengukur konduktivitas elektrik dari senyawa yang diperoleh setelah elusi. Ini cocok sekali dengan senyawa-senyawa yang punya sifat konduktif ya. Dan yang terakhir pada HPTLC kita juga bisa menggunakan mass spectrometry atau detektor massa. Jadi kombinasi HPTLC dengan detektor massa ini memungkinkan untuk mengidentifikasi analit yang lebih lanjut dan akurat dari komponen-komponen di dalam sampel. Nah, di sini bisa kita lihat dari detektor UV pada HPTLC ya. Jadi dikombinasi sampel applicator, kemudian ada chromatographic development yang diberikan disambungkan ke UV detection ya atau UV detektor, kemudian ada TLC scanner yang selanjutnya ditampilkan ke dalam bentuk kromatogram dan mendapatkan hasil analisisnya. Nah, ini adalah daftar pustaka yang digunakan dalam penulisan tugas ini. Semoga materi yang saya paparkan memberikan manfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Tentunya masukan, saran, kritikan dari teman-teman dan juga dari profesor sangat membantu dalam penyempurnaan tugas ini. Demikianlah presentasi saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.